Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Desi Mexitalia, mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Unisura. Di sini saya akan menjelaskan penerapan SIA terkait expenditure cycle pada sistem penggajian usaha dagang. Pada kali ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada teori expenditure cycle, kemudian pengendalian intern, dan yang terakhir adalah formulir dokumen. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi itu? Menurut Laudon, dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi karya Azhar Susanto tahun 2013, dijelaskan bahwa SIA merupakan serangkaian komponen yang memiliki hubungan dan kerjasama dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses informasi ekonomi perusahaan. Lalu, apa itu expenditure cycle? Menurut Romney dan Steinberg, siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, tujuan dari expenditure cycle ini ada 7. Yang pertama yaitu memastikan bahwa semua barang atau jasa dipesan sesuai dengan kebutuhan. 2. Menerima barang yang dipesan dan memastikan barang tersebut dalam kondisi yang baik. 3. Mengamankan barang hingga diperlukan. 4. Memastikan bahwa faktur berkaitan dengan barang atau jasa sudah sah dan benar. 5. Mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran kas dengan cepat dan akurat. 6. Mengunggah kewajiban dan pengeluaran kas pada rekening supplier yang tepat pada buku besar dan buku pembantu hutang. 7. Memastikan bahwa semua pengeluaran kas sesuai dengan pengeluaran yang sudah diperhitungkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah umum dalam siklus pengeluaran. Langkah pertama dalam siklus pengeluaran adalah mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Ini dapat dilakukan oleh berbagai departemen dalam organisasi yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pembelian barang atau jasa. Proses pembelian melibatkan pencarian vendor atau pemasok, negosiasi harga, dan pembuatan pesanan pembelian. Pesanan pembelian biasanya berisi informasi tentang barang atau jasa yang dipesan, jumlah, harga, dan syarat-syarat pembayaran. Setelah pesanan pembelian ditempatkan, barang atau jasa yang dipesan diterima oleh perusahaan. Ini dapat melibatkan pemeriksaan kualitas, perhitungan jumlah barang, dan verifikasi bahwa pesanan sesuai dengan yang diterima. Setelah barang atau jasa diterima, pemasok mengirimkan faktur kepada perusahaan sebagai permintaan pembayaran. Faktur tersebut mencantumkan jumlah yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, dan rincian lainnya. Faktur yang diterima kemudian diperiksa dan disetujui oleh departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan keakuratan faktur. Pemeriksaan ini mencakup membandingkan faktur dengan pesanan pembelian dan penerimaan barang atau jasa yang terkait. Setelah faktur disetujui, langkah terakhir dalam siklus pengeluaran adalah melakukan pembayaran kepada pemasok. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode pembayaran, seperti cek, transfer elektronik, atau pembayaran online. Seluruh siklus pengeluaran transaksi terkait pembelian dan pembayaran dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Ini meliputi pencatatan pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur, dan transaksi pembayaran. Pencatatan yang tepat diperlukan untuk melacak dan melaporkan pengeluaran secara akurat. Nah, penerapan expenditure cycle di perusahaan dagang Traseba dalam sistem penggajian ini dirancang untuk menangani transaksi, menghitung gaji dan upah karyawan, serta pembayarannya. Rancangan sistem penggajian harus memastikan efektivitas dan integritasnya, klasifikasi peringkat, ketepatan waktu dan ketepatan posting, serta rangkuman dari proses upah serta penghargaan individu. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengendalian intern. Dalam pengendalian intern terdapat 6 unsur pokok, yaitu 1. Pemisahan fungsi, 2. SDM, 3. Transaksi, 4. Otorisasi, 5. Pencatatan, dan 6. Pembandingan.
Dalam pelaksanaan sistem penggajian, di dalamnya terdapat pemisahan fungsi yang tepat, yaitu fungsi pembuat daftar gaji dan upah wajib terpisah dari fungsi keuangan. Yang pertama ada bagian personalia. Bagian personalia berhubungan dengan karyawan membuat kartu absen hadir, merekap jumlah gaji, dan bonus karyawan. Yang kedua, bagian akuntansi, membuat slip gaji dan mencatat bukti transaksi penggajian dan upah. Yang ketiga, bagian keuangan, membuat cek dan mencairkan gaji dan upah karyawan dengan catatan telah diotorisasi oleh pimpinan. Yang keempat yaitu pimpinan atau pemilik, melakukan persetujuan jumlah gaji dan upah karyawan. Sumber daya manusia dalam usaha dagang Traseba memiliki beberapa kriteria. Dalam pelaksanaan sistem penggajiannya memerhatikan absensi dari karyawannya. Kriteria yang pertama yaitu adanya pembaharuan data karyawan, gaji, dan bonus. Yang kedua, menyiapkan dan mengeluarkan dana penggajian dan upah. Dan yang ketiga yaitu melakukan rekrutmen dan administrasi pemberhentian karyawan. Dalam sistem penggajian, transaksi dilakukan melalui via tunai atau transfer melalui rekening perusahaan ke rekening karyawan yang dilakukan bagian keuangan. Lalu, bagian personalia membuat kartu absensi dan daftar gaji. Kemudian, bagian akuntansi melakukan pencatatan pengeluaran biaya untuk gaji dan upah karyawan. Setiap kepala bagian yang terkait dalam sistem penggajian melakukan otorisasi untuk menghindari pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang tidak berhak. Bagian yang terkait yaitu 1. Kepala bagian personalia harus melakukan persetujuan atas data kehadiran karyawan, daftar bonus karyawan, serta laporan gaji dan upah karyawan. 2. Kepala bagian keuangan melakukan otorisasi terkait slip gaji dan upah karyawan. 3. Kepala bagian akuntansi menyetujui terkait bukti pengeluaran kas untuk gaji dan upah karyawan. Selanjutnya dikirim ke bagian keuangan untuk di-ACC kepala keuangan dan akan diotorisasi oleh pemilik atau pemimpin perusahaan. Ada pencatatan bagian personalia merekap dan membuat laporan kehadiran, bonus, dan potongan gaji karyawan selama satu periode penggajian. Kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada kepala bagian personalia untuk disetujui. Jika tidak, maka akan direvisi kembali. Jika laporan disetujui kepala bagian personalia, laporan tersebut akan dibuat 2 rangkap yang kemudian akan diserahkan kepada kepala bagian keuangan. Lalu, bagian akuntansi akan membuat slip gaji dan upah, kemudian diotorisasi oleh kepala akuntansi. Lalu diberikan kepada bagian keuangan untuk mencatat pengeluaran kas atas gaji dan upah karyawan dan meminta persetujuan kepada kepala keuangan. Bagian keuangan meminta persetujuan pemilik atau pemimpin tertinggi perusahaan atas pengeluaran tersebut. Setelah di-ACC, bagian keuangan akan mengarsipkan dan memberikan gaji dan upah karyawan secara tunai atau transfer. Pada pembandingan, besar gaji karyawan pada usaha dagang Traseba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama jabatan, 2 pendidikan, 3 pengalaman kerja, 4 lokasi, dan yang kelima adalah kinerja. Untuk lebih jelasnya, saya mengambil contoh. 1. Daerah A, gaji rata-rata seorang HRD dengan pengalaman 1-3 tahun adalah 6 juta sampai 8 juta. 2. Daerah B, gaji rata-rata seorang HRD dengan pengalaman 1-3 tahun adalah 8 juta sampai 12 juta. 3. Daerah C, gaji rata-rata seorang HRD dengan pengalaman 1-3 tahun adalah 4 juta sampai 6 juta. Perbedaan gaji ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengalaman kerja, pendidikan, dan industri kerja. Misalnya, daerah B memiliki industri teknologi yang lebih maju dan memerlukan karyawan dengan pengalaman kerja yang lebih banyak, sehingga gaji mereka lebih tinggi. Sementara daerah C memiliki industri yang lebih kecil dan kurang memerlukan karyawan dengan pengalaman kerja yang banyak, sehingga gaji mereka akan lebih rendah. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya sekaligus menjadi pembahasan yang terakhir yaitu mengenai formulir dokumen.
Formulir dokumen adalah wujud fisik rekaman transaksi sebagai alat penetapan tanggung jawab dan permintaan dilakukannya suatu kegiatan. Fungsinya yaitu sebagai alat komunikasi dan pengganti komunikasi lisan, juga berfungsi sebagai alat perekam transaksi atau sebagai alat meminta dilakukannya suatu kegiatan. Dokumen yang terkait dalam sistem penggajian usaha dagang Traseba yaitu yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, 2. Laporan absensi harian karyawan atau kartu jam hadir, 3. Kartu jam kerja, 4. Daftar gaji dan upah, 5. Rekap daftar gaji, 6. Surat pernyataan gaji, 7. Buku kas keluar, dan yang terakhir yang ke-8 yaitu amplop gaji dan upah. Berikut ini adalah contoh formulir dokumen yaitu slip gaji pada usaha dagang Traseba. Di dalamnya menampilkan penerimaan, pemotongan gaji, dan juga kehadiran karyawan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.